Aduh, kok tidak ngomong ini ya, guys? Hello. Cerita hari ini baru satu sih, guys. Aku bangun-bangun udah nyariin remote, guys. Soalnya dalam mimpi aku tuh sebelumnya aku lagi nyari remote, gara-gara aku kehilangan remote pas mau nonton TV. Dalam mimpi aku gitu. Makanya pas bangun-bangun aku nyariin remote. Aku juga kebangunnya gara-gara apa ya? Gara-gara kebingungan nyariin remote, Terus aku kayak, mana sih remote? Ada di mana sih remote? Terus aku mikir lagi, iya, aku baru bangun ya. Tadi cuma mimpi ya ternyata gitu. Guys, kok bisa ya ada di dunia ini ada yang namanya mimpi, guys? Kenapa ya? Kok bisa ya? Kenapa ya? Kok di dunia ini ada yang namanya mimpi? Kenapa kayak kita tuh bisa berimajinasi, guys? Makhluk hidup selain manusia ada yang bisa mimpi juga gak ya? Apakah cuma manusia doang yang bisa mimpi? Kayak, aduh, ini selalu ini ya, turun ke bawah. Ini gimana sih biar stay di atas? Hewan bisa aja, berarti hewan bisa mimpi ya? Nggak catokan lagi, nggak, males. Masih lurus soalnya, bekas kemarin rambutnya masih lurus. Makasih Kak Rizky Pratama, emas batang ya. Thank you so much Kak Rizky Pratama. Hari ini rapat, ya rapat hari ini. Rapat darurat. Hari ini kita membahas mimpi. Gak kerasa ya udah 14 tahun JKT. JKT sama aku berarti bedanya berapa tahun? 2 tahun, guys. Aku sama JKT beda 2 tahun. Wow. Dan aku baru di JKT 2 tahun juga. Wow. Makasih kakak, thank you so much kakak, emas batangnya. Beda 2 tahun sama JKT, guys. Wow, lama banget ya. Berarti JKT kalau jadi manusia, JKT itu umurnya kelasnya kelas SMP kelas 9 ya. SMP kelas 9. Lumayan juga ya, lumayan. SMP kelas 9. SMP kelas 9 itu oh iya, kelas 8 juga bisa ya. Ya, kelas 8 9 lah ya. Karena dia termasuk akhir-akhir ya. Lahirnya itu di bulan Desember. Jadi masuk kelas 8 bisa juga, kelas 9 juga bisa.
Aku seumuran sama JKT. Iya kah? Suara ambulans itu. Gak tahu. Emang dunia ini sibuk banget, perekonomian di sini tuh sangat ini guys, di Cibinong sangat melaju pesat, jadi semua orang tuh sibuk gitu guys. Jadi jangan heran lah ya kalau kalian mendengar suara bising di sini. Soalnya semua orang sibuk di sini guys. Ripka umur berapa? Aku umur 16 tahun. Tapi sebentar lagi aku umur 17. Bentar lagi aku ya punya KTP. Katanya KTP bisa dibikin sebelum ulang tahun. Iya kah? KTP bisa ya dibikin sebelum ulang tahun. Kalian bikin KTP berapa hari sebelum ulang tahun, guys? Katanya bisa pada bikinnya sebelum ulang tahun kan? Ya. Aku mau bikin KTP. Ntar. Aku pengen KTP-nya ntar bisa di retake sampai bagus aku mukanya. Gitu guys. Siapa yang di sini puas sama foto KTP-nya? Mimpi aku pertama nih, aku kan ini rapatnya lagi membahas mimpi ya. Mimpi aku semoga aku KTP-nya fotonya bagus. Itu pertama guys. Kalau kalian mimpinya apa? Ada yang sama kayak aku juga apa enggak? Pasti bagus kan kamu Dewi. Emang sih. Thank you so much. Tapi kadang Dewi juga suka tidak komuk ya. Tahu komuk apa? Kontrol muka. Jadi siapa tahu lagi gak komuk, takutnya jadi gagal. Takutnya seperti itu guys. Oh, belum punya KTP, aku masih umur 15. Emang iya? Oh, beda 1 tahun sama aku. Kamu berarti kelas 10 ya? Kelas 10 berarti. Kamu masih utas ya? Aku udah AUT. Enggak sekolah, emang masih pada sekolah ya, kasihan deh. Tapi aku tadi
Sekolah sih. Aku tadi ngerjain susulan kan. Aku ngerjain susulan gitu. Ya seperti itulah hidup. Tadi aku ngerjain susulan mapel ekonomi. Aku suka sih ekonomi ya. Ekonomi itu sangat apa sih namanya, sangat cocok lah dengan profesi saya sebagai presidir ini ya. Jadi saya bisa paham yang namanya koperasi ya, koperasi simpan pinjam. Saya paham guys. Seneng rasanya bisa paham itu guys. Ada yang paham juga. Nih tadi tuh aku ngitung guys, ini misalnya kooperasinya SHU-nya 50 juta, simpan pinjam 40%. Yang simpan 40%, yang pinjam 30%. Terus misalnya Tuti membeli belanja sebesar 1 juta. Lalu di koperasi penjualannya 2 juta. Terus Tuti taruh simpanan tuh 2 juta. Terus di koperasi total simpanan tuh semuanya misalnya 100 juta. Ntar dihitungin itu SHU yang didapatkan Tuti itu berapa. Nah aku bisa guys menghitung seperti itu. Mantep gak guys? Mantep gak? Makasih Kak Shelter. Kamu kemana aja? Udah lama banget aku lihat kamu, Shelter. Itu. Wow, kebentuk banget ya kalau pakai rolan tuh poninya. Kebentuk banget tuh. Jadi artinya kayaknya berhasil deh, ya gak sih? Tuh jadi kebentuk banget kayak gini. Oh my god, ini kayak rasanya tuh 2016 guys. Tumblr era. Oh my god, sangat bervolume nih poni aku guys, sangat bervolume. Enggak guys, ini ya bukan emo juga ini ada eranya. Iya, era emo. Aduh, jadi susah diatur, bentar ya. Aku cari sisir dulu yang lebih kecil. Ini kita bagi ya. Aduh.
Mana nih? Lihat guys. Sisir-sisir lagi. Tapi kok aku ngerasa ini kayak susah diatur ya poni aku ini. Yaudah, coba kita belah tengah deh, belah tengah. Ini dari sini lah ya. Kejelas meleot guys. Kurang. Guys, susah ya ternyata. Enggak sih, sebenarnya gak susah. Ini karena di kamera aja nih. Aduh, gimana sih? Greget gak kalian? Greget gak? Aku sih greget ya jadi kalian ya guys. Aku sih greget ya. Malah tambah berantakan, oh my god. Gimana dong? Kok malah jadi kayak berat ke kiri ya guys? Gak. Sini. Ya ini lumayan, ntar aku perbaikin lagi deh. Tapi ini gak di tengah, malah berat ke kiri, ya ampun. Ya udahlah, kayak gini aja dah. Aduh, ini rambut aku rusak ini. Tidak berbentuk lagi nih ntar. Yeay, jadi. Walaupun tidak inian. Nanti aja deh. Susah guys. Udah. Kita tinggal mantapkan dengan memakai lipstick ya. Hari ini mau kemana? Hari ini mau ke perusahaan sebelah karena perusahaan sebelah mengajak collab ya, gitu guys. Jadi kita diskusi dulu dengan perusahaan sebelah, apakah ini menguntungkan bagi perusahaan apa enggak guys, gitu ya. Ya. Capek juga ya ternyata men-styling gitu, sangat membutuhkan banyak inian tenaga.
sisir lagi deh, sisir lagi. Makasih Shelter, thank you so much Shelter. JKT48 show-nya. Capek nyatok gak sih? Ya kemarin aku suka hasil catok aku, jadi ya terbayarkan lah gitu kecapean aku dengan hasil bagusnya. Aku suka. Makasih Kak Tiara, JKT48 show-nya. Thank you so much. Thank you. Telat gak? Ini banyak yang telat. Ini kenapa banyak yang telat? Coba. Apa alasannya? Apa alasannya kalian bisa telat, guys? Apa alasannya? Hmm. Habis push rank, wah mantap kali. Mantap kali untuk dipecat ya. Kirain bakal nyatok lagi. Enggak guys, masih lumayan lurus soalnya rambut aku. Nah lihat, walaupun nggak masuk banget sih, ya udah lurus aja. Walaupun tidak terstyle dengan baik seperti kemarin ini, tapi setidaknya better daripada gak dicatat sama sekali kayak kemarin itu. Makanya biasanya orang-orang pakai jedai guys. Tahu gak arti jedai itu apa guys? Tahu gak? Makanya orang-orang tuh pakai jedai. Tahu gak guys arti jedai itu apa guys? Arti jedai itu jepitan badai. Masa gak tahu sih guys? Jepitan badai guys, itu singkatan itu, makanya disingkat jadi jepitan. Disingkat jadi jedai karena artinya jepitan badai, karena membuat rambut badai. Baru pada tahu ya? Seriusan kalian baru pada tahu? Nih guys, nih cara menjepit jepitan badai. Ntar aku kasih tunjuk dulu jepitan yang aku punya ini. Nih guys, jepitan yang aku punya ini seperti ini juga bisa. Nih, aku kasih tunjuk rambut aku. Rambut aku kan segini ya. Segini ya. Betul aku potong rambut loh guys. Kalian nyadar gak aku potong rambut? Gak nyadar ya? Jadi rambut aku tuh sebenarnya nggak sepanjang ini guys, ini pendek banget. Aku potong sekitar 5 cm, tapi kayak aku ngerasanya dipotongin sama si kakaknya tuh kayak lebih dari 5 cm deh aku rasa. Jadi kayak aku pas lihat hasilnya ini kayak, ih kok pendek banget ya ternyata ya gitu. Pendek banget dah ternyata. Jadi nih kalian
ambil rambut kalian ini seperti ini, lalu pegang dengan tangan kiri kalian, lalu masukkan ke dalam kayak gini guys, dilingkar-lingkarkan ya, dilingkar-lingkarkan. Aduh ini susah nih karena rambutnya pendek guys, ini gampang nih, coba ya. Ini kayak gini, lihat gak tadi kayak gini nih, kayak rambutnya gini, terus diginiin, terus tarik, terus digulungin lagi, terus baru jepit. Sebenarnya ini gak terlalu rapi guys, harusnya bisa jadi lebih rapi guys, tapi ya udah, aku bisanya cuma gini, jadi tolong maklumkan. Aduh, kok gagal ya guys, aku kurang jago jujur dalam perjepitan kayak gini. Coba ya. Pokoknya dilipat ke dalam. Yes, jadi seperti ini pokoknya ya, dijepit kayak gini. Ya, ntar hasilnya bakal badai rambut kalian. Itulah asal mula namanya jeda ya, jepitan badai. Ngerti sampai sekarang apa itu makna dari jepitan badai? Kayak ngarang, parah banget, itu sesuai fakta loh. Makasih Kak Cheldor, mas batangnya. Atau kita buat usaha jeda ya guys, karena ini aku pikir-pikir jeda itu sangat amat dibutuhkan, dan apalagi jeda itu gampang rusak. Jadi kita dapat mendapatkan banyak pelanggan dari jeda ini, karena pasti para pelanggan itu membutuhkan jeda dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga harus membeli jeda lagi dan lagi. Iya, jeda juga gampang hilang ya. Bener banget. Jadi kita sepertinya emang urgent banget ya dalam urusan jeda ini. Gak apa-apa, kita buat kualitas jeda yang tahan banting dan dijual dengan mahal. Lalu kita lakukan eksperimen seperti diinjak oleh truk, itu gak bakal pecah ya. Diinjak berapa ton itu gak bakal pecah. Kalau hilang ada suaranya, bener banget. Jadi kita bikin yang canggih. Jadi kalau ada yang hilang, kita bisa investigasi dengan HP ya. Investigasi dengan HP ya. Kita bisa investigasi dengan HP, dilacak gini. Ya, ada chipnya ya, di jeda ada chipnya. Ini chipnya. Jadi kalau kita ini ya pakai itu lacak guys,
kalau udah deket nanti kita bisa setel mode nyalakan suara jeda. Ntar jedanya bakal keluar suara tolong 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 tolong. Biar beli lagi, makanya sekali beli itu jualnya mahal gitu dong, jualnya mahal karena ini terbatas gitu. Ini edisi terbatas, harus PO dulu. Ini karena canggih banget, kayaknya aku bakal kasih 2,5 juta deh. Ya gak sih, setuju gak sih? 2,5 juta. Dan si jedanya itu ada fitur menghangatkan si rambut. Jadi kayak bisa mematangkan rambut guys. Jadi kalau di jeda ini mau kayak gini, itu bisa sekalian heatnya itu dipanasin gitu, ada heatnya. Entar rambut kalian jadi badai banget gitu. Gitu guys, ya gak sih? Inovasi yang sangat amat berguna gak sih guys gitu. Terus ntar Bu Presdir beresin dulu ya ini perkakas tadi yang udah dipakai. Duh, banyak juga ya perkakasnya. Berguna banget ya kan? Bergunanya itu menggunakan banget. Tuh, ternyata banyak juga ya Presdir menggunakan banyak eksperimen di sini. Jadi aduh, lumayan berantakan ya. Tuh, lihat guys. Ini ketinggalan. Lihat guys, pouchnya Bu Presdir. Ini lucu banget Kiowo. Aku jadi kayak pengen. Aku ada 2 ini pouchnya. Satu ini sama satu ada lagi yang pink, tapi di sana malas ngambil. Jadi itu aku beli bersama kakak perempuan aku ya. Jadi aku yang silver, beliau yang pink guys. Ini sama dengan tas aku yang aku sering pakai sekarang. Tas aku yang sering aku pakai sekarang tuh warnanya silver. Ini kayak matching gitu. Dan ini kayak aku butuh yang segede gini. Ini lumayan besar sih guys, nih lihat. Lumayan besar segini sih ya. Karena ini untuk meminimalisir barang bawaan. Sebenarnya aku ada pouch satu lagi, tapi itu isinya kayak semua barang make up aku. Tapi kayak sebenarnya tuh gak kepake banget buat daily gitu, kayak ya apaan sih gitu. Jadi kayak aku harus butuh lebih kecil daripada pouch satunya lagi, yaitu ini.
Jadi satu-satunya lagi tuh segede ini sih guys, dan ini bisa kayak jadi tas gitu, lihat. Ini warnanya ada gradasi gitu ya, warna hijau ungu. Jadi kayak tas gini guys. Ini pouch. Ini gede banget kan tuh. Isinya ini bisa dimasukin banyak banget. Tapi ini kayak terlalu banyak gitu loh. Jadi ini tuh sangat berguna untuk meminimalisir barang bawaan ya. Gitu loh. Gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga masih keberatan banget ya. Ya gede-gede amat, sebenarnya ini gede banget ya. Ini gede banget sumpah. Nah ini tuh bahkan yang bisa dijadiin kayak tas gitu. Lucu banget kan? Lucu banget kan guys? Lucu banget kan guys? Dan ini aku suka banget detail dari pouchnya ya. Jadi dia itu ada motif pita-pitanya, tapi si slatingnya itu bentuk bintang. Lucu banget loh. Lucu banget loh. Dapat remote-nya enggak? Ya di dalam mimpi sih gak jadi nyari remote ya. Pindah tema pas tidur lagi. Ini kan aku bangun terus tidur lagi kan. Gitu. Udah beda tema lagi aku mimpinya. Aku kadang pernah guys waktu itu mimpi hal yang sama. Kayak waktu minggu kemarin misalnya, kayak udah lama banget nih mimpinya. Terus di hari ini aku tidur lagi, terus mimpinya itu malah lanjut di sini, atau bahkan kayak mimpinya tuh sama persis. Kalian pernah nggak mimpi yang sama persis? Kayak 2 kali gitu pernah mimpi hal ini. Oh pernah loh kayak gitu. Tapi tahu gak sih guys, kalian kayak pernah gak mengira-ngira gini, kalau kalian tuh kalau artinya udah mau tidur banget, tuh pasti kalian apa ya, berimajinasi guys. Jadi kalian kayak berimajinasi, entah itu kue, kota, kertas, barang-barang di sekitar. Jadi kalau aku ya, kalau mau tidur gitu ya, terus kayak udah di fase udah mau mulai tidur dan gak sadar, itu pasti aku ingatnya itu udah mulai berimajinasi seperti membayangkan laptop, parfum, kacamata, kalkulator. Mungkin
biar fokus ke tidur kali ya, makanya aku membayangkannya itu. Rebi, aku lagi nambal ban sambil lihat live kamu. Awas ntar ban kamu meletus. Bisa-bisanya. Mumpung libur 2 minggu. Wow, enak ya pada libur ya. Enaknya. Kebentuk loh guys. Sebenarnya aku rada kurang sabar ya, harusnya didieminnya tuh lumayan lama gitu. Aku malah sebentar-bentar malah lepas, bentar-bentar malah lepas. Aku lupa angkat jemuran gara-gara live kamu. Wah, aku nyalain aku nge-live ini. Guys, fokus dulu guys dengan pekerjaannya kalian, baru bisa bersantai dengan ria sambil tonton live aku. Seperti itu loh. Warna apa Rip? Aku mau warnain rambut. Warna apa ya? Warna coklat kali ya, warna coklat. Misalnya aku kalau bisa warnain rambut warna apa guys? Yang cocok dengan color palette Ripka Budiman guys. Guys, menurut kalian? Kayaknya aku cocoknya hitam aja gak sih udah rambutnya? Ya gak sih? Putih, abu-abu. Enggak. Kalau rambut aku jadi putih mungkin apa ya? Muka aku menjadi terlihat kusam gak sih guys? Kalau abu-abu juga seperti terlihat kusam gak sih guys? Coklat mah gak kelihatan. Apa dong? Masa gak kelihatan? Masa coklat gak kelihatan? Yang ash brown gak sih? Ada yang ash brown gak? Nanti juga bakal berubah menjadi putih. Ya udah, aku ntar pas tua semir terus di warna hitam. Atau enggak aku pas tua mencoba berbagai warna. Kan pas tua kan ini rambutnya warna putih, jadi gak usah di bleaching lagi kan. Jadi tinggal diwarnain aja. Tapi kalau pas tua, ntar kalau rambut kita rusak gara-gara diwarnain, enggak lah. Makanya perlu perawatan. Ada yang namanya perawatan. Jadi sambil diwarnain, sambil dirawat agar tidak rusak rambutnya ya.
Kayaknya kalau udah tua gak bakal kepikiran warnain rambut deh. Kepikiran gak sih? Kan kayak udah memperkerjakan semuanya. Jadi mikirin apa sih yang di hidup ini belum dilakuin gitu. Pengen cobain aja sekali gitu. Pasti kepikiran. Karena di masa muda aku gak bakal warnain rambut aku menjadi warna yang aneh-aneh. Makanya aku pas udah tua aku bakal kepikiran warnain rambut aneh-aneh. Udah males gak sih Rip? Justru udah tua itu harus semakin produktif biar panjang umur, sehat walafiat ya. Kalau sakit-sakitan ntar kalian menyusahkan anak cucu kalian. Kalian mau merepotkan orang lain. Lebih baik ntar ini apa ya, nggak tahu deh mau bahas apa. Biar ntar pas tua tuh aku udah punya pegangan yang cukup, lalu tinggal foya-foya pas tua ya ntar. Ntar pas tua udah financial freedom ya guys. Jangan kebanyakan foya-foya pas tua. Emang kenapa? Kan segalanya udah terpenuhi. Misal udah punya anak yang sukses, cucu sukses, mau apa lagi? Yaudah tinggal foya-foya, lalu kita kasih duit kita ke orang yang membutuhkan ya. Seperti itu. Memberi like. PT Budiman warisannya buat saya. No. PT Budiman warisannya buat keturunan Budiman ya. Ntar aku ajarin keturunan aku cara berbisnis yang baik gimana biar bisa melanjutkan PT Budiman ini sesuai dengan keluarga Budiman. Tapi kan kalau keturunan ikut bapaknya, emang gak boleh ya kalau ikut ibunya? Emang gak boleh ya? Emang ada aturannya di zaman sekarang? Emang ada aturannya? Enggak lah tuh, katanya enggak lah.
Atur sendiri. Atur sendiri ya. Oke, thank you. Bebas itu mah tuh, bebas katanya. Oke, thank you ya, sorry, thank you ya. Guys, kayaknya udah kayak 1000 kali deh aku megang rambut. Kali ini aku puasa megang rambut. SSR, suka-suka Rika. Aku hitungnya udah 167 kali megang rambut. Oh, thank you atas hitungannya. Justru dipegang terus itu jadi lurus guys. Tuh lihat, lurus kan. Karena ada listrik statisnya yang membuat lurus, karena terjadi pergesekan antara tangan dan rambut. Ya. Ini lurus guys, ini lurus. Enggak sih, gak tahu sih guys. Aku ngasal aja. Ya udah, makasih yang nomor 10 ada Kak Leino Ayerf. Makasih Kak Leino Ayerf. Yang 9 ada Kak Dani Hardian. Makasih Kak Dani Hardian. Yang ke-8 ada Kak Apriko. Makasih Kak Apriko. Yang ke-7 ada Kak Franz. Makasih Kak Franz. Yang ke-6 ada Kak Lips. Makasih Kak Lips. Yang ke-5 ada Kak Ahmad Aziz. Makasih Kak Ahmad Aziz. Yang ke-4 ada Kak Rizky Pratama. Makasih Kak Rizky Pratama. Jambak aja coba, parah banget kamu dong di jambak. Yang ke-3 ada Kakak Oninail. Wah, berubah lagi nih. Terima kasih. Yang kedua ada Kak Tiara. Makasih Kak Tiara, thank you so much. Yang ke-1 ada Kak Cheltor. Makasih banyak Kak Cheltor, thank you so much semuanya yang udah memasuki rapat kali ini. Rapat kali ini semoga mimpi kita makin dekat untuk kita kegapai ya. Selamat ulang tahun untuk JKT48, udah 14 tahun bertahan guys. Terima kasih banyak semuanya. Makin banyak bermimpi, makin banyak keberuntungan yang akan didapat. Amin. Makin banyak mimpi, makin produktif. Amin. Makin banyak mimpi, makin banyak target yang pastinya bakal kita capai ya setiap prosesnya. Waduh, thank you. Makasih banyak semuanya, thank you. Mau beli mimpiku gak? Gak mau. Kebanyakan mimpi jadi jatuh. Ya udah, bye bye semuanya. Thank you so much untuk hari ini. Aduh, kok gak bisa di iniin ya? Bye bye.